Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dari kelas TI 20B. Di sini saya akan memulai tutorial bagaimana cara membuat flowchart berdasarkan algoritma. Yang pertama, soalnya ialah jika siswa mendapatkan nilai 70 maka dia lulus, dan jika tidak maka dia tidak lulus. Langkah pertama ialah klik panah bawah lalu pilih deklarasi. Setelah itu kita double klik, kemudian kita tulis nama variabelnya yang akan ditulis. Kita masukkan A, lalu tipenya ialah integer. Oke, kemudian kita klik panah bawah. Kemudian kita pilih input, kemudian di double klik. Kemudian kita masukkan nama variabel tadi A, lalu kita oke. Kemudian di klik bawah, lalu kita pilih if atau control. Di sini kita masukkan kodenya A lebih dari sama dengan 70. Kemudian di oke. Kemudian true-nya itu kita masukkan output. Oke, kita double klik saja outputnya. Nah, karena ini berisi value, maka kita kasih tanda kutip terlebih dahulu. Kemudian tulis lulus. Oke. Ya, lalu kutip tutup. Kemudian kita oke. Oh iya, mohon maaf terjadi kesalahan di if. Oke, tanda besar oke sama dengan 70. Oke, lalu di false-nya kita masukkan juga output. Oke, kemudian kita double klik, lalu kita kutip 2 biasa, tidak lulus. Kutip tutup. Lalu kita klik oke. Nah, untuk mengetahui flowchart ini benar atau tidak, maka kita run program. Oke. Kita klik 71, maka hasilnya lulus. Oke, kita run ulang. Apakah jika kita klik 69, oh ternyata tidak lulus. Oke, flowchart ini berhasil guys. Next. Kedua ialah membuat flowchart yaitu bilangan ganjil genap. Oke, seperti biasa kita buka software logarithm, lalu klik panah bawah. Kemudian seperti biasa kita deklarasi dulu variabel apa saja yang akan digunakan. Kemudian kita double klik. Ini variabel yang akan saya gunakan ialah angka. Kemudian kita pilih tipenya, kita masih integer. Oke, kita oke saja, lalu klik panah bawah, kemudian kita input, kita double klik, kemudian masukkan nama variabelnya yaitu angka. Setelah itu kita double klik panah bawah, lalu kita deklarasi lagi. Kita double klik, kita masukkan nama variabelnya yaitu sisa, kemudian pilih tipenya integer. Oke, kemudian kita oke, lalu kita panah bawah, setelah itu kita assign. Fungsi assign ini sebagai perumpamaan, jadi misalkan bisa itu sama dengan angka mod 2. Mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan, itu saya harus bilang padahal variabel di atas itu angka. Oke, kemudian kita panah bawah, kemudian kita pilih if atau perumpamaan, lalu kita masukkan bisa sama dengan 0. Oke, setelah itu ini kita masukkan ke output dengan bilangan genap. Iya, tadi di situ kenapa kita masukkan sisa sama dengan 0? Jadi secara logika jika bilangan tersebut habis atau 0, maka bilangan tersebut bilangan genap. Tapi jika bilangan tersebut bisa ialah bilangan ganjil, lalu kita masukkan output
Kita masuk tutorial yang ketiga, yaitu bilangan Fibonacci atau deret Fibonacci. Pertama-tama seperti biasa kita masuk ke software, lalu kita deklarasi variabel apa saja yang akan digunakan, lalu kita masukkan BYK bil, total, awal, simpan. Tipenya kita pilih integer, kemudian kita OK, lalu klik panah bawah, kemudian kita assign, kemudian kita masukkan total sama dengan 0, kemudian kita assign lagi awal sama dengan 1, kemudian kita OK, lalu panah bawah lagi, kemudian simpan sama dengan 0, lalu panah bawah lagi, kemudian kita output, lalu ketik, lalu masukkan jumlah Fibonacci yang akan ditampilkan. Seperti biasa, jika ingin memasukkan value, maka lebih baik diberi kutip dulu karena bukan variabel. Kemudian di OK, lalu panah bawah lagi, lalu input, kita masukkan variabel yang akan dipanggil. OK, variabel BYK bil yang ternyata dipanggil, lalu will. Fungsi will ini ialah pengulangan. Kita masukkan BYK bil lebih dari 0. True-nya kita assign dulu total sama dengan expressionnya awal ditambah simpan, kemudian kita OK, lalu kita assign lagi awal sama dengan expressionnya simpan. Oke, kita tambah lagi, lalu kita assign lagi simpan sama dengan total. Oke, kemudian kita output. Output yang dipanggil ialah variabel total, kemudian kita OK. Setelah itu kita assign kembali BYK bil sama dengan expressionnya BYK bil min 1. Kemudian kita ganti layoutnya menjadi 3 seperti ini, lalu kita run program. Disitu muncul masukkan banyak bilangan Fibonacci yang ditampilkan. Oke, kita masukkan 10. Oh, kita lihat sudah tampil guys.
Oke, sekian, terima kasih. Oke, kita masuk soal keempat, yaitu menghitung luas lingkaran. Menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, kita masuk ke softwarenya pertama kali, lalu kita deklarasi seperti biasa. Variabel apa saja yang akan dimasukkan? Kita tulis nama variabelnya ya PHI, L, K. Tipenya integer. Lalu panah. Oke, kemudian kita deklarasi lagi variabel yang akan kita gunakan R atau jari-jari. Kemudian kita pilih yang real. Oh, maaf, tipenya integer masih sama. Oke, kemudian panah. Kemudian kita assign PHI. Kita variabelnya PHI, kemudian expressionnya kita 3.14. Karena di coding koma itu tidak berarti, jadi kita harus menggunakan titik. Oke, kemudian kita oke. Lalu panah. Kemudian kita outputnya seperti biasa kita kasih tanda kutip terlebih dahulu. Oke, kemudian kita tulis menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, kutip tutup, kemudian kita oke. Lalu kita panah, kita output juga, kemudian kita tuliskan masukkan jari-jari, masukkan nilai jari-jari, mohon maaf, seperti biasa kita kasih kutip. Oke, kemudian uncentang yang new line, kemudian kita panah ke bawah, lalu inputnya kita masukkan R, jari-jari. Oke, kemudian kita sign lagi, nyala L, variable L, expressionnya PHI dikali R kali R. Oke, kemudian kita buat sign kembali K sama dengan expressionnya 2 kali R PHI kali R. Oke, kemudian kita oke kan. Kemudian panah biasa, kemudian kita output. Kita buat output dulu, tapi output yang pertama kita isi terlebih dahulu. Kemudian kita beri kutip. Hasil luas. Oke, kemudian new line kita mencentang, kemudian L. Oke, variabel L kita dipanggil, kemudian output kembali. Hasil keliling. Kemudian kutip tutup biasa, new line kita centang, kemudian panah bawah, lalu kita masukkan K. Oke, sudah selesai flowchartnya. Kemudian kita coba run program. Oke, sudah tampil seperti ini. Kita masukkan jari-jarinya. Oh, ternyata sudah muncul. Oke, ternyata flowchartnya sudah jadi dan algoritmenya sudah sesuai. Oke, terima kasih. Oke, soal yang terakhir saya akan membuat algoritma menghitung banyaknya bintang atau segitiga.
Yang pertama kita masukkan variabel i, j, n, lalu tipenya integer, kemudian panah ke bawah, kemudian outputnya kita masukkan kutip, masukkan tinggi segitiga. Oke, kemudian tutup, kemudian kita oke. Setelah itu panah bawah, oke, kemudian kita input nilai n atau banyaknya, kemudian kita pakai for. Di sini variabel yang akan kita gunakan i, kemudian 1 n, value-nya n, lalu di next, kemudian kita pilih for juga, lalu j sama dengan 2, lalu i, n value-nya. Oke, kemudian klik panah, kemudian kita pilih output. Nah, output di sini sama dengan kutip, bintang, kutip. Oke, new line ini kita hilangkan atau centang, kemudian klik panah, kembali output, kemudian kita tuliskan kutip, bintang, kutip. Oke, sudah jadi flowchartnya. Secara logika 1 to n, jadi n-nya itu banyaknya perintah yang akan kita lakukan gitu. Kemudian kita ubah layoutnya seperti ini, kemudian kita run. Oke, masukkan tinggi segitiga, kita masukkan 10 saja. Oke, nah bisa dilihat bintangnya atau itunya ada 10. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita hitung kembali yang bawah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sesuai.